Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya Mr. Barta. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi tentang membuat media pembelajaran menggunakan Prezi. Prezi ini adalah bisa dikatakan gabungan antara video dengan PowerPoint. Oke, baik, langsung saja ke TKP. Langkah awal tentunya kita buka browser. Karena ini kita buatnya secara online. Saya gunakan browser misalnya bisa Microsoft Edge, Mozilla, dan lain-lain. Tapi pada kesempatan ini saya gunakan Chrome. Buka browsernya. Oke. Kemudian ketika di browser nanti di pada URL-nya ketikkan prezi.com ya. prezi.com. Oke. Nanti lalu enter, tampilannya akan seperti ini. Nah, langkah awal setelah masuk ke laman prezi.com, kita akan mendaftarkan menggunakan akun. Klik Get Started. Ya. Nah, pilihannya itu ada kategori basic, individual, student dan educator, bisnis. Kita sebagai siswa atau pelajar atau guru, maka yang kita gunakan adalah student and educator. Nah, pada kategori student and educator itu ada pilihan basic, edu plus, edu teams. Bedanya kalau basic itu free, edu plus berbayar. Yakni $3 per bulan, kurang lebih kalau dikurskan 15.000 per dolar atau dikurskan 20.000 per dolar, maka sebulan kurang lebih 60.000 rupiah. Oke, atau bisa mencoba yang trial dulu. Nah, oke, pada kesempatan ini saya yang mencoba dulu basic, yakni gratis. Ini memang ada perbedaan ya, fasilitas antara yang gratis dengan yang berbayar tentunya beda. Klik continue. Nah, kemudian masukkan nama kita di sini. Misalnya ketik nama saya, lalu masukkan emailnya. Ya. Kemudian masukkan passwordnya tentunya. Nah, lalu centang I'm not a robot, kemudian centang ini disetujui, lalu klik continue. Atau kalau tidak mau repot bisa langsung pilih yang ini. Ya, kita coba langsung klik sign with up Google ya. Jadi kita tidak perlu mengisi yang ini. Kita langsung pilih saja sign up with Google. Kemudian pilih akun Google yang akan digunakan. Oke, saya coba akun yang ini misalnya. Nanti dia akan diminta masukkan passwordnya. Lalu klik berikutnya.
Proses loading. Oke, pilihannya adalah Education, Student, Business, Other. Kita pilih Education, pendidikan. Terus jenjangnya ada elementary or primary, middle school or lower secondary, high school, college of university. Disesuaikan saja ya, jenjang SD atau PAUD dasar ya. Lalu ini sekolah menengah, yang ini jenjang SMA, yang ini adalah untuk universitas. Atau graduate, ini khusus sarjana ya. Oke. Nah, kita akan pilih, misalnya saya pilih middle school or lower secondary, jenjang SMP. Nah, pilihannya ini membuat presentation, mendesain menggunakan Prezi, explore presentation, atau membuat presentasi. Oke, misalnya kita akan membuat presentasi. Menggunakan template yang ada. Klik from template. Nah, ini tempel-tempel yang disediakan. Nanti kita tinggal pilih. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya kita akan membuat sebuah video? Nah, kita kembali dulu. Nah, kita buat presentasinya adalah menggunakan gabungan video dengan PPT. Ya. Misalnya saya pilih video. Ya. Nah, pilihannya kita bisa membuat juga video conferencing lewat Webex ya, sama Zoom ya. Ini jadi bisa kemudian kita juga bisa mengimpor PowerPoint. Nah, nanti akan kita bahas lebih jauh mungkin pada pembahasan selanjutnya. Pada kesempatan ini saya akan membahas yang ini dulu, membuat video. Klik new video. Nah, kemudian kita tunggu. Ini klik saja. Oke, lalu klik ini kita skip saja dulu. Nah, tampilannya seperti itu. Pilihannya itu bisa kita menampilkan wajah kita atau dengan papan atau laman untuk kita presentasi, atau kita hanya menampilkan presentasi secara keseluruhan, atau kita menampilkan wajah kita secara keseluruhan saja, seperti itu. Nah, kalau seperti ini, itu bisa kita menjelaskan begini. Lihat penjelasan berikut ini. Jadi kita sambil melihat, ya, sambil menjelaskan, sambil menunjuk layar tampilan presentasi kita. Nah, template yang disediakan itu yang gratis seperti ini saja fasilitasnya. Nanti tinggal silakan memilih mana yang dikehendaki. Ya, ini template-template yang disediakan. Silakan dipilih sesuai dengan selera masing-masing. Kita misalnya ambil salah satu
Kita pilih yang misalnya yang ini. Nah, kemudian kalau sudah, kita klik new step-nya. Setelah memilih template, lalu klik next step atau langkah selanjutnya. Nah, kemudian itu kita bisa mengupload gambar atau bisa juga menulis teks. Misalnya di sini teksnya hari ini pembelajarannya, misalnya kita judul materi hari ini, materi pembelajaran. Misalnya sesuaikanlah dengan mata pelajaran masing-masing. Misalnya saya kalau pelajaran tentang misalnya bilangan, ya bilangan. Oke, seperti itu. Nah, klik berikutnya next step. Nah, kalau ingin menambahkan layar, menambahkan slide, nah, itu tinggal kita klik Nah, ini sudah jadi frame yang kita buat. Nah, untuk menambahkan slide berikutnya, klik add frame. Nah, kemudian kita bisa memasukkan gambar ke dalam presentasi kita. Klik upload, lalu cari gambar di folder penyimpanan kita yang ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita sajikan. Oke, ini saya pilih gambarnya, klik open. Nah, seperti itu. Nanti bisa ditambahkan kata-kata, ya. Misalnya ini adalah peta konsep. Oke, seperti itu. Ya, tampilannya secara full layar seperti ini. Ya, ada gambar kita seperti ini. Ya, kita jelaskan seperti itu. Peta konsepnya adalah seperti ini. Ya. Jadi menggabungkan video dengan slide. Nah, menambahkan lagi slide berikutnya, ini ditambahkan sebanyak sesuai dengan materi yang akan diberikan, dipresentasikan. Ya. Misalnya nambahkan lagi, klik tambah add frame, lalu kemudian masukkanlah di sini materinya. Misalnya hubungan matematika. Nah, satu frame itu untuk yang free itu sangat terbatas sekali, ya. Nah,
Ini untuk mensiasatinya, maka ditambahkan lagi di frame berikutnya. Nah, silakan diisi sampai semuanya slide yang kita butuhkan itu terpenuhi. Nah, setelah kita menambahkan frame-frame sebanyak yang dikehendaki, ya, ini seperti ini. Ini adalah frame yang sudah kita buat, kita jadikan untuk bahan presentasi kita. Kita buat sebanyak yang kita ajarkan tentunya, ya. Nah, seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya klik next step. Kalau sudah selesai, ya, klik next step. Nah, kemudian kita akan rekam hasil slide yang kita buat ini menjadi sebuah video presentation, ya. Caranya klik tanda bulat merah ini, yakni untuk merekam. Ingat, tampilannya bisa kita tampilkan wajah kita secara utuh dulu, lalu kemudian ada wajah kita dan ada slide, atau benar-benar full slide seperti ini. Nah, kita pilih misalnya yang ini, ya. Lalu kita mulai merekam, kemudian kita masukkan suara kita. Oke, klik rekam. Nah, sebagai pembuka, misalnya, selamat pagi anak-anak semua. Pada kesempatan ini, Pak Guru akan menyampaikan materi pembelajaran kita, materi matematika kelas 8, yakni tentang pola bilangan. Pindah ke slide berikutnya. Terlalu cepat. Oke, perhatikan konfigurasi seperti ini. Di bagian atas ada pita warna merah putih dengan diberi nomor. Warna merah ditulis penomorannya mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, selang-seling. Kemudian ini ada dana rumah perumahan dengan penomorannya, yang bagian atas nomor ganjil, yang bagian bawah nomor genap. Ini adalah salah satu contoh pola bilangan. Atau perhatikan gambar bangun datar ini itu juga merupakan pola bilangan. Ini sisinya ada 3, ini sisinya ada 4, ini sisinya ada 5, yang ini ada 6. Itu membentuk pola bilangan. Atau perhatikan cabang-cabang ini, ya, membentuk titik-titik banyak cabang. Awalnya hanya satu cabang, lalu kemudian bercabang, masing-masing cabang menghasilkan cabang baru. Atau pola titik yang awalnya satu, lalu banyak, terus membentuk semakin banyak ke arah sana. Ini disebut dengan pola bilangan, ya. Pola bilangannya adalah secara teratur. Dan klik next, kemudian silakan diklik layar berikutnya sambil kita menjelaskan. Nah, penta konsep materi pola bilangan. Nah, macam-macam pola bilangan.
Pola penambahan dan pengurangan yang sama. Contoh, bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1. Seterusnya 2, 3, 4, 5, 6. Jika kita perhatikan barisan bilangan di atas, itu penambahannya adalah 1, 1. Yakni setiap bilangan dari bilangan sebelumnya bertambah 1. 1 ke 2 bertambah 1. Dari 2 ke 3 bertambah 1. Maka ini disebut dengan penambahan tetap, yakni penambahan 1, 1. Perhatikan bilangan ganjil berikut. 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Penambahannya adalah 2, 2. Ya. Dari 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9, 9 ke 11, dan seterusnya itu bertambah 2, 2. Silakan nanti bilangan berikutnya. Contoh 200, 195, 190, 185, 180. Polanya itu berkurang secara teratur, yakni pengurangan 5, 5. Pola berikutnya adalah pola perkalian barisan. Pola perkalian itu barisan bilangan yang diperoleh dari perkalian yang tetap terhadap bilangan asli sebelumnya. Contohnya terhapus. Pola perpangkatan barisan bilangan yang diperoleh dari perpangkatan bilangan aslinya. Mohon maaf, ini juga terhapus. Bilangan Fibonacci, yaitu barisan bilangan yang diperoleh dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. Nah, ini bisa kita pause ketika misalnya menghendaki ada perubahan. Lanjut. Contoh bilangan Fibonacci. 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Nah, ini mendapatkannya adalah menjumlahkan dua bilangan sebelumnya. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 8, 13. 8 tambah 13, 21. 13 tambah 21, 34. 21 tambah 34, 55. 34 tambah 5, 5, 89. Dan seterusnya. Jika dirumuskan, itu rumusnya adalah dua bilangan sebelumnya A, B, maka berikutnya adalah A tambah B. Berikutnya bertambah B ditambah A tambah B, dan seterusnya. Oke, kalau sudah selesai proses perekamannya, penjelasannya, maka kita klik down recording. Nah, ini bisa kita simpan dan bisa kita potong-potong bagian yang dirasa misalnya kurang atau ada kelebihan. Nah, untuk melihat play dan reviewnya ini bisa kita lihat, ya. Kalau sudah, kita klik save video. Kita simpan dulu.
Ini sudah selesai. Kalau kita melihat, tinggal klik ini saja, melihat hasil rekamannya. Nah, sebagai pembuka, misalnya, selamat pagi anak-anak semua. Pada kesempatan ini, Pak Guru akan menyampaikan materi pembelajaran kita, materi matematika kelas 8, yakni tentang pola bilangan. Oke, kalau sudah, nah, untuk menjadikan, Anda bisa kayaknya kalau memang memungkinkan itu bisa kita download, atau bisa kita share. Coba kita download. Kemungkinan kalau untuk gratis itu tidak bisa di-download. Ya. Ya, yang gratis tidak bisa kita download. Nah, inilah keterbatasan jika kita menggunakan yang gratis. Maka kita coba share. Nah, di share-nya itu bisa kita share bisa kita copy link-nya atau bisa langsung ke Google Classroom. Ya. Saya coba ke Google Classroom. Mudah-mudahan bisa. Oh, sepertinya bisa. Lalu kita pilih kelas. Saya coba. Misalnya, saya pilih di sini. Oke, pilih tindakan. Apakah buat tugas atau dia buat materi. Kita buat materi. Klik buka. Mudah-mudahan bisa masuk. Oke, ditujukan ke semua siswa. Nah, topiknya kita pilih tadi, kita harus buat topik pola bilangan. Nah, kalau sudah, klik posting. Nah, maka hasil rekaman tadi sudah masuk ke Classroom. Nanti kita coba lihat di Classroom. Jadi, hasilnya itu bisa kita integrasikan ke Classroom. Nah, ini dia hasilnya, seperti ini. Ya. Jadi, dari video pembelajaran kita, ini sangat cocok kita kolaborasikan dengan Classroom. Terus, bisa nggak kalau misalnya video tadi kita jadikan kita jadikan sebagai video. Tentunya kita harus copy linknya, lalu kita buka di jendela baru, di URL-nya kita paste. Oh, kita ulang harusnya. Kita ulang, kita copy. Kita paste di sini. Kemudian kita jalankan, kita perbesar layarnya, lalu kita rekam. Rekamnya tentunya pakai bantuan aplikasi lain. Ya. Sebagai pembuka, selamat pagi anak-anak semua. Lalu kita rekam dengan pada kesempatan ini, Pak Guru akan menyampaikan materi pembelajaran kita, materi matematika kelas 8, yakni tentang pola bilangan. Oke, jadi hasil rekaman tadi agar dijadikan sebuah video, maka itu kita perlu aplikasi tambahan, yakni perekam layar. Ya, bisa Fastone, bisa Camtasia, bisa Bandicam, bisa Filmora dan lain-lainnya. Oke, seperti itu. Ini saya tutup saja. Nah, cara membuat video pembelajaran, media pembelajaran, menggabungkan video dengan PowerPoint, menggabungkan video dengan slide seperti itu, menggunakan Rezi. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan dipraktekkan. Ini bisa jadi sebuah solusi, sebuah alternatif membuat media pembelajaran dengan menampilkan wajah kita sebagai pengajar
pada siswa selama PJJ. Ya, tidak harus PJJ, di pembelajaran secara offline di kelas pun itu bisa kita terapkan. Oke, terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Saya Mr. Barta undur diri. Jangan lupa like, komen, subscribe jika video ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.